Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saat ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 dalam refleksi P4, di mana P yang pertama yaitu peristiwa, P yang kedua perasaan, P yang ketiga pembelajaran, dan P yang keempat penerapan ke depan atau rencana. Saya akan menjabarkannya satu persatu. Refleksi yang pertama yaitu refleksi peristiwa. Momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran adalah dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Memahami tugas sebagai guru yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pada tahapan ini, saya menganalisis nilai dan peran guru penggerak sehingga saya dapat merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi agar murid dapat mengeksplor kemampuannya secara merdeka. Kaitan antar modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pembelajaran seharusnya berorientasi pada murid dan menuntun murid berkembang sesuai kodratnya yang dapat dikembangkan baik secara mandiri maupun secara kolaboratif. Hal tersebut sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak untuk dapat menciptakan pembelajaran yang merdeka dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, refleksi yang kedua yaitu refleksi perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bahwa saya seperti anak ayam yang baru saja menetas. Sebelumnya, saya seperti anak ayam yang terkungkung dalam cangkang telur. Pandangan saya akan dunia sangat terbatas. Dunia terasa gelap. Sama halnya ketika saya belajar di program guru penggerak ini. Awalnya, saya pikir saya sudah menjadi seorang guru yang benar. Namun setelah belajar, saya sadar bahwa apa yang saya ketahui tidak seberapa. Banyak hal yang harus saya benahi. Saya merasa sangat bahagia dan bersyukur. Melalui program guru penggerak ini, saya dapat menambah banyak wawasan kependidikan yang dapat saya terapkan guna memperbaiki kualitas pengajaran saya. Saya sangat termotivasi untuk mengimplementasikan segala ilmu yang saya dapatkan agar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna untuk murid. Refleksi yang ketiga yaitu refleksi pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sudah benar. Dan saya berpikir pembelajaran dikatakan berhasil ketika murid mendapatkan nilai akhir yang memuaskan. Namun, setelah belajar, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar, dan tidak selamanya hasil akhir harus memuaskan. Murid memiliki kodratnya masing-masing, dan guru harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Refleksi yang terakhir yaitu refleksi penerapan atau rencana. Saya akan mengembangkan diri secara sederhana, konkret, dan rutin untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, mandiri. Sebagai guru penggerak, saya akan selalu mengupgrade kompetensi diri saya dengan mengikuti berbagai macam kegiatan pelatihan keprofesian, baik mandiri maupun bersama instansi, baik melalui online maupun offline. Aktif dalam kegiatan komunitas, serta berliterasi untuk menambah wawasan khususnya dalam bidang pendidikan. Nilai yang kedua yang rencananya saya akan kembangkan yaitu reflektif. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus mampu memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu mengevaluasi apa yang sudah dicapai baik kelebihan maupun kekurangannya. Dengan reflektif, saya bisa melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi terhadap apa yang baik dan perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran saya di kelas. Kegiatan reflektif yang akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah membuat jurnal refleksi untuk melihat rangkaian kegiatan yang sudah terlaksana ataupun yang belum dilaksanakan. Selain itu, saya juga meminta umpan balik dari siswa dan rekan sejawat
terhadap apa yang sudah saya lakukan demi perbaikan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saya melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari apa yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan. Selanjutnya, nilai yang akan saya kembangkan yaitu kolaboratif. Sebagai guru penggerak, saya akan selalu bekerja sama dengan seluruh elemen pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Saya akan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, wali murid, komunitas sekolah, dan komunitas antar sekolah. Nilai yang keempat yang akan saya kembangkan yaitu inovatif. Sebagai guru penggerak, saya akan senantiasa memunculkan gagasan atau ide yang baru yang tepat guna. Saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi agar bisa meningkatkan motivasi belajar yang nantinya dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan memperbaiki kualitas pendidikan. Kegiatan inovasi yang akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah membuat media pembelajaran yang interaktif dan inovatif sehingga pembelajaran dapat berpihak pada murid. Merancang kegiatan berbasis proyek sehingga murid dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan saya akan selalu melakukan praktik baik untuk mengembangkan inovasi yang saya miliki sebagai nilai guru penggerak. Nilai yang kelima yang akan saya kembangkan yaitu nilai berpihak pada murid. Sebagai guru penggerak, saya harus mengutamakan kepentingan murid. Murid akan saya berikan kemerdekaan dalam pembelajaran, dan saya berdiri sebagai fasilitator. Saya akan memberikan ruang untuk murid bisa mengeksplorasi kemampuan mereka sesuai dengan bakat dan minat murid, sehingga pembelajaran dapat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kegiatan berpihak pada murid yang saya lakukan secara berkelanjutan adalah membuat asesmen diagnostik gaya belajar murid, mengelompokkan murid dengan gaya belajar yang seragam, menetapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan memberikan kemerdekaan murid untuk mengeksplorasi kemampuannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terus dukung saya dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.